Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang buku besar pembantu, buku besar umum, dan neraca saldo sesudah buku besar atau trial balance. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang persediaan barang dagang. Yang kedua, jurnal penyesuaian atau adjustment journal. Yang ketiga, worksheet atau neraca lajur. Persediaan barang dagang. Persediaan ini harus dihitung sebelum penyesuaian agar barang dagang dapat disesuaikan, sehingga kita dapat mengetahui persediaan akhir setiap jenis barang dagang. Selain itu, kita juga dapat mengetahui HPP pada setiap jenis barang yang diperlukan untuk laporan laba rugi. Untuk menghitung persediaan barang dagang, sebagai contoh barang dagang yang akan dihitung adalah gunting. Sebelum menghitungnya, kita harus mengetahui persediaan awal setiap barang dagang. Gunting memiliki persediaan awal 200 unit dengan harga 10.000 dan totalnya 2 juta. Kemudian pembelian gunting. Pada bulan Desember, gunting dibeli pada tanggal 8 Desember sejumlah 200 unit dengan harga 10.000. Totalnya 2 juta. Lalu beban angkutnya 100.000. Kemudian pada tanggal 9 Desember dilakukan retur pembelian sejumlah 10 unit dengan harga 10.000, totalnya 100.000. Kemudian pada pembelian gunting tersebut terdapat diskon 44.180. Selanjutnya, persediaan akhir gunting sejumlah 200 unit. Persediaan akhir ini dihitung dari persediaan awal ditambah pembelian, dikurang retur pembelian, dikurang penjualan, dan ditambah retur penjualan. Jadi, persediaan akhir gunting didapat dari 200 unit persediaan awal, ditambah 200 unit pembelian, dikurang 10 unit retur pembelian, dikurang 100 unit penjualan, ditambah 10 unit retur penjualan. Hasilnya 200 unit. Kemudian untuk menentukan nilai dari persediaan akhir tersebut dapat dilakukan dengan cara menghitungnya dengan menggunakan metode FIFO. Metode FIFO atau first in first out yang berarti masuk pertama keluar pertama. Maksudnya, barang yang pertama kali dibeli dianggap dijual terlebih dahulu. Sehingga dalam menghitung persediaan akhir dihitung dari tanggal paling bawah atau tanggal terakhir pembelian barang dagang. Karena pembelian gunting hanya sekali yaitu tanggal 8, jadi persediaan akhirnya yaitu tanggal 8 bulan Desember. Persediaan akhirnya tadi 200 unit. Jadi 200 unit dikali harga pembelian pada tanggal 8 tersebut yaitu 10.000. Totalnya 2 juta. Sehingga persediaan akhirnya yaitu 2 juta. Setelah diketahui persediaan akhir, langkah selanjutnya adalah menghitung HPP atau harga pokok penjualan. Untuk menghitung HPP, pertama-tama perlu diketahui jumlah pembelian bersihnya. Persediaan awal gunting yaitu 2 juta, kemudian pembeliannya 2 juta dengan beban angkut 100.000, totalnya 2 juta 100.000. Kemudian diskon pembelian 44.180, kemudian retur pembelian 100.000, totalnya 144.180. Kemudian pembelian dan ongkos angkut dikurang dengan diskon dan retur pembelian, yaitu 2.100.000 dikurang 144.180. Totalnya 1.955.820. Kemudian, barang yang tersedia untuk dijual didapat dari persediaan awal ditambah dengan pembelian bersih, yaitu 2 juta ditambah 1.955.820. Totalnya 3.955.820. Kemudian untuk mengetahui HPP-nya didapat dari barang tersedia untuk dijual dikurang dengan persediaan akhir. Barang tersedia untuk dijual 3.955.820. Kemudian persediaan akhir tadi 2 juta. Totalnya 1.955.820. Selanjutnya, hitung juga persediaan akhir dan HPP untuk persediaan barang dagang yang lain. Setelah persediaan akhir dan HPP diketahui, langkah selanjutnya adalah membuat jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian dibuat untuk menyesuaikan saldo akun agar sesuai dengan keadaan sebenarnya pada akhir periode.
Berdasarkan bukti memo, yang perlu disesuaikan adalah persediaan barang dagang, yaitu yang tersisa 28.250.000. Kemudian perlengkapan yang terpakai 1.200.000. Ketiga, iklan yang dibayar untuk 2 kali tayang dan baru tayang 1 kali. Yang keempat, gaji yang masih harus dibayar sebesar 1 juta. Yang kelima, disusutkan peralatan 5% dari harga perolehan. Keenam, ditaksir cadangan kerugian piutang 6% dari jumlah piutang. Yang ketujuh, diketahui PPN masukan 5.038.000 dan PPN keluaran 6.440.500. Berdasarkan bukti tersebut, maka jurnalnya yaitu tahun 2024 bulan Desember tanggal 31. Yang pertama yaitu setelah dilakukan perhitungan persediaan yang tersisa yaitu 28.250.000, sehingga untuk membuat jurnalnya yang pertama kali dibuat adalah membuat jurnal untuk persediaan awalnya dengan cara mengurangi persediaan awalnya, sehingga jurnalnya income summary sejumlah 27.850.000. Kemudian di bagian kreditnya yaitu merchandise inventory 27.850.000. Selanjutnya adalah membuat jurnal untuk persediaan akhirnya dengan cara menambah persediaan akhir, yaitu tanggal 31 merchandise inventory debit 28.250.000. Kemudian di kreditnya income summary 28.250.000. Selanjutnya, perlengkapan yang terpakai sejumlah 1.200.000, sehingga jurnalnya tanggal 31. Kemudian, supplies expense di debit 1.200.000 dan kemudian di kredit supplies berkurang 1.200.000. Selanjutnya, iklan yang dibayar untuk 2 kali tayang baru tayang 1 kali. Pada transaksi ini, iklan yang dianggap sebagai beban ternyata belum tayang seluruhnya, sehingga akan memunculkan akun iklan dibayar di muka, sehingga jurnalnya tanggal 31. Kemudian di bagian debitnya yaitu prepaid advertising sejumlah 125.000. Kemudian di bagian kreditnya advertising expense berkurang 125.000. Jurnal selanjutnya adalah gaji yang masih harus dibayar sebesar 1 juta, sehingga jurnalnya adalah tanggal 31 salaries expense 1 juta. Kemudian di kreditnya salaries payable 1 juta. Jurnal selanjutnya adalah disusutkan peralatan 5% dari harga perolehan. Sebelum membuat jurnal, langkah yang harus dilakukan adalah mengalihkan 5% dengan peralatan, yaitu 5% dikali 24 juta. Hasilnya 1.200.000, sehingga jurnalnya tanggal 31. Kemudian di bagian debit, depreciation expense of equipment sejumlah 1.200.000. Kemudian di bagian kredit yaitu accumulated depreciation of equipment
sejumlah 1.200.000. Zona selanjutnya yaitu ditaksir cadangan kerugian piutang 6% dari jumlah piutang. Sebelum membuat jurnal, langkah pertama yaitu mengalihkan 6% dengan jumlah piutang, yaitu 6% dikali 26.044.500. Hasilnya 1.562.670. Kemudian sebelumnya sudah ada cadangan kerugian piutang sebesar 1.500.000, sehingga 1.562.670 dikurang 1.500.000 hasilnya 62.670, sehingga jurnalnya yaitu tanggal 31 bad debt expense 62.670. Kemudian di bagian kredit, allowance for bad debt sejumlah 62.670. Jurnal selanjutnya adalah diketahui PPN masukan 5.038.000 dan PPN keluaran 6.440.500. Jika PPN keluaran lebih besar dari PPN masukan, artinya perusahaan menarik pajak lebih besar kepada pelanggan dibanding yang sudah dibayarkan ke pemasok, sehingga selisihnya menjadi hutang kepada pemerintah. Sehingga jurnalnya yaitu tanggal 31, fat out-nya 6.440.500. Kemudian fat in-nya 5.038.000. Kemudian selisihnya dengan akun income tax payable yaitu 1.402.500. Setelah jurnal selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat jumlah. Jangan lupa setelah itu mempostingnya ke buku besar umum. Setelah jurnal penyesuaian selesai dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat worksheet. Worksheet dibuat dengan tujuan membantu proses pembuatan laporan keuangan, serta untuk mengetahui laba atau ruginya suatu perusahaan. Pada worksheet, kolom pertama ditulis nomor akun, pada kolom kedua ditulis nama akun, yang ketiga trial balance atau neraca saldo sesudah buku besar. Saldonya cukup disalin saja dari trial balance yang sudah dibuat. Kolom selanjutnya adalah adjustment. Saldonya diambil dari jurnal penyesuaian yang sudah dibuat. Kolom selanjutnya adalah NSSP atau neraca saldo sesudah penyesuaian. Saldo NSSP ini didapat dengan cara menambah atau mengurangi trial balance dengan adjustment. Contohnya pada akun cash, pada trial balance ada 35.176.360, sedangkan di adjustment tidak ada yang mempengaruhi kas, sehingga pada NSSP cukup disalin saja, yaitu 35.176.360. Sedangkan pada allowance for bad debt di trial balance ada 1.500.000, sedangkan di adjustment juga ada 62.670, sehingga pada NSSP 1.500.000 ditambah 62.670 hasilnya 1.562.670. Kemudian kolom selanjutnya adalah income statement dan balance sheet. Saldo income statement dan balance sheet didapat dari neraca saldo sesudah penyesuaian. Saldo akun yang termasuk kepada income statement adalah saldo akun nominal, karena mempengaruhi laba atau rugi. Sedangkan saldo-saldo akun yang termasuk ke dalam balance sheet adalah aset, kewajiban, dan modal. Khusus akun income summary, pada adjustment, neraca saldo sesudah penyesuaian dan income statement cukup disalin saja saldonya di bagian debit dan kredit dan tidak perlu dijumlahkan. Setelah worksheet selesai dibuat, di bagian income statement dan balance sheet ditotalkan. Kemudian di bagian income statement, apabila pendapatan lebih besar daripada beban, maka perusahaan mendapatkan laba. Atau apabila di bagian credit income statement lebih besar dari debit. Namun apabila pendapatan lebih kecil dari beban, maka perusahaan merugi. Atau di bagian debit income statement lebih besar daripada bagian kredit.